Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut materi mengenai sistem reproduksi, pembahasan yang keempat, yaitu menstruasi. Setelah kemarin kita bahas mengenai spermatogenesis. Baiklah, menstruasi itu peluruhan dinding rahim akibat ovulasi, kemudian tidak terjadinya pembuahan, di mana dimulai dari kerja otak kita, bagian hipofisis yang menghasilkan kelenjar pituitari. Coba perhatikan, ini kemudian nanti akan berkontribusi dalam proses menstruasi pada wanita atau pada proses siklus menstruasi pada wanita. Nah, kelenjar pituitari kita ini akan menghasilkan pesan kimia. Coba kita perhatikan bentuk dari kelenjar pituitari pada hipotalamus di otak, ya, seperti ini bentuknya. Ya, dia ada pembuluh darah yang kemudian nanti akan tersampaikan melalui pembuluh darah. Nah, kelenjar pituitari ini akan menghasilkan hormon gonadotropin, yaitu semua hormon reproduksi itu disebut dengan hormon gonadotropin. Gonad itu kelamin. Oke, hormon pertama yang dihasilkan yang warna merah, jika kita perhatikan, itu namanya follicle stimulating hormone. FSH, follicle stimulating hormone, yang kemudian akan dibawa melalui pembuluh darah, kapiler darah kita untuk masuk ke ovarium. FSH fungsinya itu merangsang pembentukan folikel pada ovarium. Coba kita perhatikan, folikel itu adalah kantong-kantong pelindung pada oosit, ya, yang nantinya akan jadi ovum. Itu dia. Kemudian ovarium itu menghasilkan hormon estrogen yang akan menebalkan dinding rahim, kemudian merangsang pembentukan LH, hormon LH, luteinizing hormone. Dari kata luteal, ya, dia yang warna kuning. Dari kata luteal itu dia pecah, hancur. Coba kita lihat, perhatikan pada saat LH dibentuk oleh kelenjar pituitari, ya, dia akan lepas, folikel tadi akan melepaskan ovum, kemudian ovum itu masuk ke tuba Fallopi, ya, sepertiga tuba Fallopi untuk menunggu proses selanjutnya, entah itu dia mengadakan fertilisasi atau tidak. Nah, folikel yang tadi pecah ini akan membentuk suatu badan kuning yang disebut dengan corpus luteum, di mana corpus luteum ini akan merangsang pembentukan hormon selanjutnya, yaitu hormon progesteron, yang akan semakin meningkatkan penebalan dinding rahim endometrium pada wanita. Ya, coba kita perhatikan. Pada hari pertama setelah menstruasi itu akan terjadi penebalan. Penebalan ini yang disebut dengan fase praovulasi. Ya, ini fase praovulasi di mana hormon estrogen meningkat menyebabkan semakin menebalnya dinding endometrium. Kemudian masuk ke fase ovulasi, yaitu pelepasan sel telur oleh folikel, ya. Dia semakin menebalkan dinding endometrium pada rahim untuk persiapan kehamilan. Pada saat terjadi fertilisasi ini semakin meningkatnya hormon progesteron. Ya, di hari ke 28 pada saat tidak terjadi pembuahan atau fertilisasi, maka dinding endometrium yang tadinya menebal karena estrogen dan progesteron ini akan luruh. Ya, kita lihat itu adalah filosofi darah, dia luruh. Ya, namun pada saat terbentuk janin, maka progesteron tadi akan menyampaikan sinyal ke otak untuk memberhentikan proses pembentukan hormon FSH, ya, supaya dia tidak kembali haid. Makanya perempuan yang sudah hamil itu tidak akan haid lagi. Seperti itu siklus menstruasi